Shalom semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu siapkan hati kita yang paling utama, lalu kemudian Alkitabnya, supaya kita bisa mengikuti apa yang disampaikan dan memahami dengan maksimal sehingga nanti mampu juga melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih, kami berdoa saat ini biar pengurapan Roh Kudus turun menguasai setiap kami sehingga waktu kami mendengar, menyimak, memahami firman Tuhan, kami juga nanti mampu melakukannya. Pengurapan Tuhan, kuasailah kami semua, termasuk hamba-Mu yang menyampaikannya dengan pengurapan tak terbatas, supaya otoritas dari Tuhan mengubah setiap hati dan mengubah semua paradigma, dan kemampuan ini akan terus berbuah juga untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, 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 haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjalan terus dalam perjalanan yang dipimpin sama Roh Kudus. Kita sudah makin mendekat kepada akhir dari 2024. Puji Tuhan ya, kita dibimbing sama Tuhan sampai bulan ke-10. Luar biasa loh ya, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kita dibela, disembuhkan. Saya percaya Tuhan yang sayang sama saudara akan terus melanjutkan apa yang Dia kerjakan dalam hidup Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya nih, berapa banyak di tempat ini yang masih ada pokok-pokok doa yang rindu supaya dalam sisa sekian bulan lagi untuk 2024 ini diselesaikan, nanti dijawab sama Tuhan? Berapa banyak yang rindu mujizat terjadi bulan-bulan ke depan ini? Wah, haleluya. Semuanya rindu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita rindu agar Tuhan jawab kita. Nah, saya mau tanya kalau gitu pertanyaan kedua. Menurut saudara, apa yang urgent sampai Tuhan harus jawab Anda? Kenapa Anda begitu penting sampai Tuhan harus jawab? Bisa jawab gak itu pertanyaan? Siapakah Anda dan saya sampai kita merasa kita adalah orang penting yang doanya pasti harus dijawab sama Tuhan? Saudara, saya percaya karena kita sebagai orang Kristen hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, maka Anda dan saya pasti akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat luar biasa itu. Tapi kita dalam perjanjian mesti ngerti bahwa ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Nah, saya berdoa supaya Bapak Ibu semua, saudara semua melakukan bagiannya. Nanti Tuhan pasti akan lakukan bagiannya Tuhan juga. Perhatikan bagian kita. Apakah kita kalau kita dijawab sama Tuhan doanya, kita punya peran kesaksian, jawaban doa itu akan bisa jadi kesaksian yang berperan bagi kerajaan Allah atau bagi penyelesaian amanat agung. Ya. Saya percaya Tuhan maunya begitu, ya, supaya kita semua punya kemampuan untuk jadi saksi. Untuk jadi saksi, itu kerinduan Tuhan. Tuhan rindu supaya yang diselamatkan bukan cuma Anda dan saya, tapi semua orang yang masih di luar sana. Tuhan rindu agar semuanya diselamatkan. Ya, kita diberkati supaya mereka diselamatkan. Kita diberi Roh Kudus supaya mereka diselamatkan. Kita dipulihkan supaya mereka diselamatkan. Karena kalau soal Anda dan saya saja, kita mah udah beres saudara. Dengan anugerah kasih karunia Tuhan. Seandainya hari ini kita dipanggil Tuhan, harusnya sudah selesai. Semuanya sudah dalam kasih karunia, dalam grace Tuhan. Tetapi kalau hari ini kita semua masih hidup, berarti masih ada kewajiban untuk berbuah. Tuhan mau pakai Anda dan saya supaya bisa jadi alat membawa orang-orang yang ada di luar sana masuk dalam rencana Tuhan. Berapa banyak di sini ngerti bahwa hidupnya harusnya jadi kesaksian? Angkat tangan saudara. Saya berdoa semua yang dalam ruangan yang sedang menyimak rekaman ini, saudara ngerti dan mengangkat tangannya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, gimana ya caranya supaya orang-orang di luar sana kita semua bisa ambil bagian untuk bawa ke dalam kerajaan Allah. Waktu
gereja Tuhan, kita yang di GBI Gatot Subroto, Pak Niko bersama seluruh hamba-hamba Tuhan dari sinode-sinode lain sedang menangkap sebuah pesan tentang menyelesaikan amanat agung sebelum 2033. Serius untuk finishing ya with the Spirit, dengan kuasa Roh Kudus selesaikan amanat agung. Nah, dan dalam konteks amanat agung itu ada poin di mana membuat semua orang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan diajar jadi murid Kristus. Kita harusnya berperan untuk menyelesaikan amanat agung di situ, di proses-proses itu. Jadi bukan cuma bagaimana Anda dan saya diberkati Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Wah, saya renungkan terus ya sebagai hamba Tuhan. Gimana ya Tuhan? Karena saya bukan penginjil, jadi saya agak kesulitan untuk langsung terima ya. Saya ngerti itu Tuhan, saya tahu saya juga harus lakukan bagian saya. Tapi gimana untuk nyampaikan ke jemaat ya? Saya lagi bergumul saudara. Dan tiba-tiba Tuhan bawa saya dalam pembacaan firman. Di Kisah Rasul 11 ayat 24. Tiba-tiba Tuhan bukakan bahwa ternyata waktu gereja mula-mula membawa jiwa-jiwa ke Tuhan itu enggak susah. Ya, enggak susah. Enggak perlu pakai effort yang terlalu berlebihan, ya. Nah, di Kisah Rasul 11 ayat 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saya ajak kita baca sama-sama supaya kita sama-sama paham ya. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Titik. Gitu ya. Saudara, karena Barnabas orang baik, katakan sama-sama orang baik. Katakan sama-sama penuh dengan Roh Kudus. Katakan sama-sama penuh dengan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Udah. Jadi kita perlu jadi orang baik. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga, penuh dengan iman. Ini kalau dalam baca kitab bacanya benar, bukan jadi orang yang punya iman, tapi penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman, gitu ya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi 3 hal ini konsentrasinya di sana. Baru kemudian terjadi mujizat. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Wow. Habis itu saya langsung nangkep dan kemudian berdoa. Tuhan kasih wahyu untuk menyampaikan kepada jemaat. Supaya 3 hal sederhana ini akan ditangkap dan mereka akan melakukannya. Dan kami akan lihat di cabang-cabang gereja-gereja kita, di rayon kita akan lihat penuaian jiwa terjadi. Amin. Saudara kasih Tuhan. Nah, lalu kemudian saya lanjutin renungannya, saudara kasih Tuhan. Kok bisa Barnabas jadi orang baik? Kok bisa Barnabas penuh dengan Roh Kudus? Kok bisa Barnabas penuh dengan iman? Supaya dia bisa dipakai untuk membawa sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Waktu saya cek ke belakang, ini kan Kisah Rasul 11 ayat 24. Ternyata Tuhan ingatkan bahwa semua cerita ini dimulai dari apa yang terjadi di pasal 1 dan pasal 2. Apa itu di pasal 1 dan pasal 2? Pencurahan Roh Kudus. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 Tuhan Yesus menjelaskan apa yang akan terjadi kalau Roh Kudus turun. Dan di Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 2 Tuhan menggenapi dengan mencurahkan rohnya. Kita lihat sebentar Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini momennya di mana Barnabas berubah menjadi atau berproses berubah menjadi orang baik, penuh Roh Kudus dan penuh iman. Sehingga akhirnya end up-nya, result-nya Barnabas bisa dipakai untuk membawa sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Berapa banyak di sini yang mau dipakai sama Tuhan untuk membawa sejumlah orang dibawa kepada Tuhan? Haleluya, saya semoga semuanya mau ngangkat tangannya saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan, lihat yuk Kisah Rasul 1 ayat 8. Apa yang terjadi di Kisah Rasul 1 ayat 8? Ini yang bicara adalah Tuhan Yesus sendiri dan firman Tuhan berbunyi begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan sama-sama, Roh Kudus turun. Katakan sama-sama, terima kuasa. Katakan sama-sama, jadi saksi. Haleluya. Kalau engkau biasa-biasa,
engkau tidak bisa bawa orang ke Tuhan. Harus ada yang luar biasa dalam hidupmu. Apa itu? Kuasa. Kuasa yang membuat engkau beda. Kuasa di sini, oh jadi sakti ya Pak? Bukan sakti. Tapi jadi beda. Engkau mampu mengerjakan banyak hal, tidak cocok dengan kemampuanmu, tapi engkau melakukan lebih dari itu. Engkau melakukan dengan kemampuan dari Tuhan. Kok bisa? Karena Roh Kudus turun. Roh Kudus turun, terima kuasa, jadi saksi. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Jadi penting nih untuk terima Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Apa tandanya orang penuh Roh Kudus? Bukan bahasa roh. Bahasa roh cuma tanda pertama bahwa engkau pernah penuh. Tapi apakah engkau hari ini sedang penuh? Gak tahu. Yang tahu cuma Anda, dirimu sendiri dan Tuhan. Di situ kita butuh jujur di depan Tuhan. Apakah kita hari ini lagi baik-baik saja atau tidak? Kalau tidak baik-baik saja, beresin segera supaya hari ini engkau penuh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus harus dijaga. Minta dia turun memenuhi. Kalau ada dosa, cepat minta ampun. Kalau ada sakit hati, cepat mengampuni. Disiplin rohani seperti itu akan membuat engkau menjaga kepenuhanmu dengan Roh Kudus. Lalu membawa diri untuk banyak dekat sama Tuhan dan melakukan firman Tuhan, hidup dalam firman. Saudara akan lihat hidupmu ada di level kepenuhan Roh Kudus. Sehingga mudah nanti untuk jadi baik, mudah nanti untuk penuh Roh Kudus, mudah juga untuk penuh iman. Saudara dikasih Tuhan. Oke, saudara dikasih Tuhan, ini firman Tuhan. Untuk kita semua bisa dipakai sama Tuhan untuk membawa orang kepada Tuhan. Roh Kudus turun, engkau terima kuasa untuk menjadi orang baik. Yang pertama ya kita mau bahas. Kuasa untuk menjadi orang baik. Kenapa harus jadi orang baik? Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Tuhan Yesus ngasih tahu keinginan Tuhan atau Bapa di surga adalah Anda dan saya terangnya bercahaya. Itu sebabnya tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan jadi terang. Supaya mereka, semua orang di sekitar kita melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Susah jadi baik kalau kita cuma ngikutin perasaan saja. Kenapa? Karena dunia hari ini begitu jahat. Sehingga kadang-kadang kalau kamu terlalu jujur, kamu ditindas, kamu ditipu. Kalau kamu terlalu baik, kamu terlalu tulus, seolah-olah dunia bisa mudah menjahati kamu. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian banyak orang, termasuk orang Kristen bilang begini, udahlah gak usah jadi orang baik lah. Ya, habis kita. Kalau kita terlalu baik, ditipu, dijahatin dan sebagainya. Apalagi mau lakukan bisnis, pekerjaan. Kalau terlalu jujur, wah mana bisa Pak hari gini dan sebagainya. Saya setuju, itu susah kalau engkau dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau engkau penuh Roh Kudus, lalu minta Roh Kudus tolong, engkau terima kuasa. Kuasa yang akan membuat engkau mampu untuk jadi orang baik. Sehingga kita akan lihat nanti jadi orang baik ternyata tidak sesulit itu. Roh Kudus akan tolong. Untuk sabar. Aduh orang-orangnya mengesalkan. Tapi nanti Roh Kudus tolong bisa bikin sabar. Aduh mau tulus susah banget. Oh ini orang-orang penuh hidden agenda. Nanti Roh Kudus tolong kamu bisa tulus. Jujur, Roh Kudus tolong untuk jujur. Roh Kudus tolong untuk baik. Roh Kudus tolong untuk murah hati. Saudara kasih Tuhan, penuh Roh Kudus itu sepenting itu. Sepenting itu. Dengan demikian akan mudah mengampuni orang. Akan mudah menolong orang. Akan mudah penguasaan diri kita. Buah roh kita. Karakter kita. Itu memenangkan banyak orang. Kalau engkau jadi orang baik karena kemampuan dari Roh Kudus. Waktu kemudian kita bilang sama orang itu, ke gereja yuk. Datang yuk cari Tuhan. Gampang saudara. Orang itu bisa mudah untuk datang. Tapi bayangkan saudara. Kalau kerjaan kita marah-marahi orang. Ngebully orang.
neken orang, nipu orang, utang gak bayar-bayar. Apa yang terjadi? Terus kita bilang, yuk ke gereja yuk. Mana ada yang mau datang? Ya. Kita harus jadi orang baik. Baru waktu kita bilang, yuk ke gereja, mudah untuk orang datang. Waktu Tuhan rubah kita, sebenarnya yang diincar bukan cuma kita. Waktu Tuhan rubah kita, Tuhan sebenarnya ngincar orang-orang di sekitarmu. Karena kalau kamu berubah, orang di sekitarmu bisa berubah. Katakan amin. Kita terima kuasa dari Roh Kudus. Supaya kita punya kuasa untuk jadi orang baik. Jadi orang baik. Berapa banyak yang mau jadi orang baik? Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini tugas kita saudara. Bawa orang datang pada Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Oh Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi katakan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami, bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Jadi waktu Roh Kudus turun, bukan cuma soal bicara soal kuasa, tapi soal perubahan. Karena untuk berubah kita tidak sanggup dengan daging kita sendiri. Roh Kudus datang untuk membuat kita jadi seperti Kristus. Dan sekali lagi yang diincar sekali lagi bukan cuma Anda, bukan cuma kita. Kita diproses bukan cuma untuk kita toh. Tuhan puas-puasin diri kayak ngerjain, kayak ngebully anak-anaknya supaya diproses. Terus bukan. Waktu engkau berubah jadi seperti Yesus, engkau akan dipakai Tuhan jadi alat untuk bawa orang-orang di sekitar itu datang kembali kepada Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan bukan cuma satu gereja datang diselamatkan kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan rumah Bapa di sorga penuh. Penuh. Kalau Anda lihat isi gereja Anda, apakah itu memenuhi isi rumah Bapa di sorga? Pasti Tuhan mau lebih banyak lagi. Katakan amin. Terima kuasa untuk jadi orang baik. Sehingga engkau bisa jadi saksi. Jadi baik kayak Barnabas. Makanya di situ gak dibilang begini. Setelah Barnabas jadi orang baik, lalu Barnabas bikin KKR. Enggak dibilang waktu Barnabas jadi orang baik, lalu Barnabas bikin penginjilan. Enggak dibilang begitu. Enggak. Waktu Barnabas jadi orang baik, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Begitu. Begitu kita jadi orang baik. Ya, bukan baik yang relatif ya. Baik yang benar-benar objektif. Jadi orang baik, sejumlah orang akan dibawa kepada Tuhan. Saya ketemu sama orang-orang tua hari ini. Mereka komplain, curcol sama saya. Bilang gini,
Anak saya Pak susah banget dibawa ke gereja. Anak saya Pak gak mau datang ke gereja. Sebenarnya itu pertanyaan yang harusnya saya yang ajukan kepada mereka. Kok bisa anakmu gak mau dengar kamu? Kok bisa mereka gak mau datang ke gereja Anda? Apa yang mereka melihat dari Anda? Gak usah ngomong jauh-jauh dulu deh jadi orang baik. Jadi orang baik buat anakmu. Jadi papa mama yang baik buat anakmu. Jadi papa mama yang baik. Opa oma yang baik. Untuk cucu-cucu, untuk keluarga. Supaya keluargamu mudah datang ke gereja. Anda gak jadi batu sandungan. Jadi orang baik. Bisa kok. Roh Kudus akan tolong. Katakan amin. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Yang kedua. Tadi seperti firman Tuhan katakan, Barnabas adalah orang baik karena Barnabas orang baik. Kedua, karena Barnabas penuh Roh Kudus. Roh Kudus datang memenuhi. Ada kata kepenuhan di sana. Jadi saya percaya yang dimaksud dalam pembahasan kepenuhan Roh Kudus ini bukan soal karunia-karunianya. Itu cuma sebagian dari efek dampak dari kepenuhan Roh Kudus. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu kalau dalam bahasa aslinya ketika hidupmu didominasi oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh. Barnabas itu kelihatan sekali hidupnya, keputusannya bukan mau-maunya dia. Tapi apa yang dia putuskan itu karena Roh Kudus yang tuntun. Galatia 5 ayat 18 bilang, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh. Memberi diri dipimpin roh. Roh Kudus roh yang gentle, lembut. Dia bukan roh yang otoriter, yang mau paksa-paksa orang ikutin Tuhan. Enggak. Dia tinggal dalam diri kita setelah penebusan Yesus. Darah Yesus membasuh hatimu, dia jadikan engkau rumahnya. Tapi abis itu Anda yang harus memberi diri dipimpin oleh roh. Barnabas orang yang dipimpin oleh roh. Dalam Kisah Rasul pernah ada momen di mana mereka lagi berdoa bersama-sama. Dan kemudian dalam pertemuan doa itu semua hamba-hamba Tuhan dapat pesan yang sama. Pesannya bunyinya begini, khususkanlah Barnabas dan Paulus untukku. Jadi tiba-tiba hari itu waktu mungkin Barnabas lagi punya mimpi, lagi punya kegiatan, lagi punya kerjaan, lagi punya proyek. Paulus mungkin lagi punya mimpi, lagi punya kerjaan, lagi punya proyek. Lagi doa bareng-bareng, tiba-tiba dibilang khususkan Barnabas dan Paulus untukku. Untuk kuutus ke sebuah tempat dan melakukan tugas. Artinya gini, berhenti semuanya dan biarkan hidupmu dipimpin sama roh. Wah itu kuat banget ya. Jadi tiba-tiba mereka geser agenda-agenda kerja. Mungkin masih tetap sih, tetap jadi pengusaha. Seperti Paulus kan tetap jadi pengusaha. Ya. Mungkin bukan jadi full time. Tapi hari itu mereka khususkan untuk Tuhan. Ini contoh orang yang hidupnya didominasi oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh roh. Apakah kita membiarkan Roh Kudus memimpin keputusan kita? Apakah cuma gara-gara sebuah lapangan pekerjaan atau tawaran pekerjaan yang gajinya lebih besar, lalu kemudian kita ambil? Padahal setelah Anda masuk ke dalam sana, ternyata di tempat kerja yang baru itu, engkau harus kerja di hari Minggu. Dan apa akibatnya? Engkau gak bisa ke gereja, engkau gak bisa pelayanan, dan sebagainya. Kenapa gak tanya Tuhan dulu? Kan cuma gara-gara dolar, cuma gara-gara rupiah, lalu kemudian engkau langsung ambil. Atau kita pergi atau pindah ke tempat yang lain untuk sebuah tawaran, untuk sebuah peluang dan sebagainya. Kenapa nggak tanya Tuhan dulu? Karena jangan-jangan di tempat itu engkau terhalang untuk ibadah, terhalang untuk cari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kenapa nggak pimpinan Tuhan yang jadi center dari keputusanmu? Ini terlihat dari Barnabas. Kelihatan. Orang-orang kelihatan Barnabas itu kalau ngambil keputusan,
dia biarkan Tuhan yang mengambil. Ini yang dimaksud Barnabas penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau cuma soal menyembuhin orang dan sebagainya itu nomor 2. Tapi nomor 1-nya itu kepenuhan, didominasi, prioritas kelihatan. Ya, kelihatan. Belajar yuk, belajar. Supaya bisa Roh Kudus turun. Terima kuasa. Kuasa untuk jadi orang baik, kuasa untuk penuh, hidup yang dipimpin Roh Kudus, dan jadi saksi. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara yang dikasih Tuhan, lihat ya. Kuasa untuk jadi orang baik, kuasa untuk penuh, kuasa untuk penuh iman. Penuh iman, bukan beriman, tapi kuasa untuk penuh iman. Faithful, full faith. Ya. Dan kalau kita full faith atau faithful itu artinya setia. Ternyata untuk setia itu butuh iman yang penuh. Ya. Bahasa Yunaninya pisteo atau pistis. Artinya tidak sama dengan belief, percaya. Tapi pisteo atau pistis itu lebih cocok untuk mempercayakan. Kenapa ada orang datang ke gereja, mukanya cemberut, wajahnya khawatir. Lalu kemudian dia datang, pujian penyembahan, senang banget. Sukacita, waktu nyembah Tuhan, wajahnya bisa senyum. Lalu dengar firman, haleluya, ketawa-ketawa. Lalu kemudian lega, ditutup dengan doa, senang banget, luar biasa seperti diberkati. Keluar dari ruangan gereja, cemberut lagi dan khawatir lagi. Karena waktu engkau berdoa dan beribadah, apa yang engkau serahkan kepada Tuhan, engkau ambil lagi. Engkau ambil lagi. Itu namanya tidak mempercayakan. Mungkin percaya sama Tuhan, makanya ke gereja, tapi gak mempercayakan. Tuhan maunya seperti Barnabas, penuh iman. Penuh iman, itu artinya mempercayakan. Mempercayakan. Betul, keluar dari ruangan ibadah belum tentu masalah langsung selesai. Betul, yang sakit masih tetap sakit. Betul, tantangan tetap ada di depan. Tetapi perbedaannya, kekhawatiran sudah dilepaskan. Ketakutan sudah dilepaskan. Tekanan depresi sudah dilepaskan. Karena di dalam pertemuan dengan Tuhan, di dalam ibadah, kita mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan. Katakan amin. Saudara, waktu orang penuh iman, maka dampaknya adalah dia punya yang namanya keteguhan. Keteguhan, konsistensi, komitmen, kesetiaan. Saya ketemu sama seorang doktor teologi yang senior ya di atas saya, saudara. Dia bilang begini, Johannes, hasil riset saya, seorang yang sesat sekalipun, tapi kalau dia konsisten, dia teguh memegang apa yang dia pegang, pasti ada magnet yang narik sehingga ada pengikutnya. Ini kebenaran, saudara, kebenaran. Anda boleh cek di mana aja. Semua orang yang ada pengikutnya, itu orang-orang yang punya keyakinan. Ya, punya keyakinan. Sekarang gini, kita mau ajak orang dari luar gereja, mau masuk ke gereja. Apa yang meyakinkan dia? Kalau kita orangnya pelin-pelan, kalau kita orangnya gampang khawatir, kalau kita begitu ketemu tantangan langsung lupa Tuhan, lupa doa, lupa baca Alkitab, dan macam-macam. Saudara dikasih Tuhan. Tapi kalau Anda, biarpun masalah belum selesai, dan orang itu tahu engkau lagi dalam menghadapi tantangan, tapi engkau punya keteguhan, engkau punya kekuatan, engkau singkirkan kekhawatiran. Dan kemudian di tengah masa-masa penantianmu akan jawaban doa dari Tuhan, engkau ajak orang ke gereja. Saudara, mereka akan datang ke gereja bukan karena mujizat terjadi. Mereka akan datang ke gereja bukan karena melihat doamu dijawab. Itu juga baik-baik saja kalau dijawab. Tapi kalaupun mereka tidak lihat itu, bukan itu yang bikin mereka datang adalah mereka terpesona melihat keteguhanmu. Engkau orang yang penuh iman. Haleluya. Puji Tuhan.
Kekuatan sendiri jelas tak bisa. Siapa orang yang mampu menjaga imannya? Orang penuh Roh Kudus yang bisa. Hanya orang penuh Roh Kudus. Dengan demikian engkau bisa berkata kepada orang-orang di sekitarmu, di akhir pertandinganmu. Seperti Paulus berkata di akhir hidupnya, dia bilang begini, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Haleluya, keren banget. Kenapa? Bukan berarti dia gak ketemu kekhawatiran, dia gak ketemu tantangan, dia ketemu tapi dia kuat menghadapinya. Jadi orang yang kuat. Roh Kudus sudah dicurahkan. Ini masa Pentakosta ketiga. Roh Kudus dicurahkan bukan cuma sekedar supaya Anda bisa bikin mujizat. Supaya doamu dijawab dan sebagainya. Bukan. Tetapi mengubah kita jadi orang baik. Supaya bisa bawa orang datang ke Tuhan. Mengubah kita. Sehingga kita hidupnya dipimpin Roh Kudus. Sehingga orang bisa dibawa kepada Tuhan. Mengubah kita supaya kita jadi orang yang teguh penuh iman. Supaya kita bisa bawa orang ke Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Ini kerinduan hati Tuhan. Haleluya. Saya berdoa. Apa yang dialami sama Barnabas. Terjadi juga sama Anda. Saudara dikasih Tuhan. Yuk baca sama-sama ya. Kisah Rasul 11 ayat 24 ya. Karena Barnabas adalah orang baik. Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saya mau ajak kita baca ayat ini sekali lagi. Tapi kata Barnabas diganti dengan nama Anda. Oke? Ya, kita ucapkan ya. Karena Yohanes adalah orang baik. Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Sekali lagi. Yuk, karena sebut nama Anda adalah orang baik. Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin, saudara kasih Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk bangkit berdiri sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Yang mau dipakai sama Tuhan, angkat tangannya. Ini kami ya Tuhan. Urapi, Roh Kudus penuhilah. Supaya setiap anak-anak Tuhan yang menyimak rekaman ini, semuanya memberi diri untuk dipakai jadi alat Tuhan. Seperti Barnabas, kami terima Roh Kudus untuk jadi orang baik. Kami terima Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa pimpin kami. Kami terima Roh Kudus supaya kami penuh iman. Maka sejumlah orang akan dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sejumlah orang akan dibawa kepada Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup anak-anak-Mu. Tolong mereka ya Tuhan. Supaya buah-buah kehidupan mereka bisa baik ya Tuhan. Jamah mereka penuh dengan Roh Kudus. Jamah mereka untuk terus teguh dan percaya. Tidak gampang goyah. Terus tidak khawatir. Tapi mereka boleh terus mempercayakan seluruh hidup mereka dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini ada yang butuh mujizat, sembuhkan ya Tuhan. Pulihkan, buat terobosan. Tuntun langkah mereka untuk keluar sebagai pemenang. Biar perkara ajaib terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami percaya kepadamu. Amin. 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 Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara dikasih Tuhan, mari siapkan anggur dan rotinya.
perjamuan kudus hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Sebelumnya kita minta ampun dulu untuk semua dosa-dosa dan kesalahan, supaya kita semua layak ambil bagian dalam perjamuan kudus ini dan diberkati. Kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan untuk kesalahan kami. Untuk dosa-dosa yang kami lakukan, kekhawatiran, ketakutan yang kami simpan, kepahitan yang kami simpan. Kami tidak mau simpan lagi, kami mau mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Kami lepaskan berkat untuk semua orang yang menyakiti kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Berkati dan pulihkan anak-anak-Mu. Supaya waktu mengambil bagian perjamuan kudus semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih kami semua siap untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukakan roti kita pecah-pecahkan, ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukakan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami angkat syukur buat Engkau. Terima kasih untuk tubuhmu, untuk darahmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Curahkan roh-Mu ya Tuhan. Setelah kami masuk dalam perjamuan kudus, biar saat ini kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus turun memenuhi setiap kami. Mengubah kami menjadi seperti Kristus. Hidup kami penuh terobosan, hidup kami penuh mujizat. Dan jadi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong tiap keluarga, tiap pribadi, tiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Pegang hidup mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Roh Kudus akan memimpin, firman Tuhan akan jadi peganganmu. Engkau akan melihat jawaban doa, engkau akan melihat favor perkenanan dari Tuhan, engkau akan melihat mujizat terjadi.
Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.